Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh tiba di tempat ini. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kini saatnya kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau datang sungguh-sungguh Tuhan, menyembah memuji nama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang layak kami agungkan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Engkau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Terima kasih Yesus kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Hidup kami Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau angkat kekudus
kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih anak hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami bukan milik kami Tuhan, tapi miliknya Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami mau persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur bagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan kumpulkan kami dan tiba di tempat ini semua karena kasih dan keramahan Tuhan. Dan kini saatnya kami mau melompat, mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Mau berkata setiap jari kami, tangan kami Tuhan. Kami Tuhan yang untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bangga, kita bersyukur kalau kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk dapat beribadah secara onsite tatap muka di tengah-tengah badai Omikron yang sedang melanda bangsa kita, kota kita. Tetapi saya percaya kasih Tuhan melanda hati kita semua, amin. Sehingga ada sukacita, ada senyum yang lebar, senyum kemenangan, karena sungguh kasih-Nya tak pernah berubah. Mari saat ini buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat pertama sampai ayat yang ke-25, tetapi kita akan baca nanti secara sementara disampaikan firman Tuhan. Tema firman Tuhan saat ini adalah batin yang teguh. Ya, ini adalah tema daripada firman Tuhan. Kita dituntut hari-hari ini untuk kita memiliki batin, memiliki semangat, memiliki keteguhan hati di dalam hidup kita, agar kita boleh terus melihat kemenangan demi kemenangan. Dalam ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Garis bawahi kalimat yang berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya,
Hari ini di tengah-tengah badai Omikron, di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi, hendaknya kita boleh berkata, aku akan menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan Allahku yang setia menyertai kehidupanku. Amin. Karena apa? Masalah bisa datang kapan saja dan mengenai siapa saja. Ya, bisa datang kapan saja dan mengenai siapa saja tanpa diduga-duga. Nggak pernah persoalan itu datang permisi dulu. Saya mau adakan pencobaan sama kamu. Permisi ya, enggak ya? Ya kan siapa? Mario ya? Nggak permisi. Tiba-tiba datang saja masalah, saudara, tanpa diduga-duga. Badan kekar begitu, ya. Main bola bisa tinggi gede, saudara, tapi tiba-tiba hari Minggu yang lalu langsung batuk, lalu kemudian keluar darah, kan begitu ya. Nah, jadi masalah datang saja dan mengenai siapa saja tanpa diduga-duga. Nah, karena itu kita harus selalu mengalami atau menjadi seorang pemenang. Kita harus siap menjadi seorang pemenang. Yang membuat seorang pemenang dan bisa menghadapi masalah, perhatikan, bukan tergantung besar atau kecilnya masalah. Kalau masalahnya kecil, wah nggak apa-apa lah, bisa saya hadapi. Bukan itu, saudara. Bukan tergantung kepada besar atau kecilnya masalah yang sedang kita hadapi, tetapi tergantung kepada kekuatan yang kita miliki dan kepada cara pandang kita, respon kita menghadapi masalah itu. Amin. Jangan pikir bahwa orang itu sampai jatuh tergeletak, ada yang bunuh diri, ada yang lompat dari lantai 29, ada berbagai macam cara orang frustrasi, dia kalah, jatuh tergeletak karena masalahnya terlalu besar. Enggak. Tetapi karena kekuatan yang ada pada dia, kemampuan dalam memanage masalah itu. Karena itu saya percaya hari ini kita semua pemenang. Karena apa? Karena Tuhan berikan kemampuan kepada kita dan kita dapat memanage masalah menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Amen. Daud saat ini dalam kisah ini dia mengalami masalah yang begitu besar. Alkitab berkata dia sangat kejepit. Karena apa? Dia memimpin 600 orang pelarian, saudara. Dan 600 orang ini orang-orang yang sakit hati. Itulah sebagai modal pertama pengikut daripada Daud. Setelah Daud melarikan diri dari tuannya atau melarikan diri dari Saul, saudara, karena dikejar-kejar oleh Saul. Nah, saat itu, saudara, mereka semua masuk kepada tentara orang Filistin, saudara, supaya mereka bergabung di sana dan mereka bisa diterima. Dan mereka tinggal di Ziklag, saudara. Tetapi ketika orang Filistin mau menyerang dan berperang melawan orang Israel yang dipimpin oleh Saul, mereka berkata, gak mungkin Daud itu hatinya kepada kita. Dia pasti berbalik menjadi melawan kita kalau dia ikut berperang. Karena itu suruh mereka pergi. Lalu mereka pergi, saudara, ya, lalu disuruh mereka pergi dan kembali ke tempat di mana mereka tinggal, namanya kota Ziklag. Ada sebuah desa namanya Ziklag, saudara. Dan saat mereka kembali ke sana, maka mereka lihat bahwa ternyata semua rumah, semua kampung tempat tinggal mereka telah dibakar habis oleh orang Amalek. Semua harta bendanya diangkut menjadi jarahan. Dan yang paling menyakitkan lagi adalah semua anak-anak dan istrinya, termasuk anak dan istri Daud, saudara, telah ditawan. Bayangkan. Dan saat itu sebagai seorang pemimpin bertanggung jawab, karena tidak pernah seorang prajurit yang salah, selalu adalah tanggung jawab jenderal, saudara. Lalu dikatakan, ini gara-gara kamu. Kenapa begini? Apa yang harus kami lakukan? Dia semua anak kami, semua istri kami sudah ditawan. Apa yang harus kami lakukan, saudara? Dikatakan rakyat itu hampir melemparinya, saudara. Sehingga Daud sangat
terjepit. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Daud mengubah sebuah masalah menjadi kemenangan dan kekuatan. Bagaimana caranya? Adalah tergantung bagaimana respon kita. Apa respon kita? Saat ini saya mau saudara, ketika kita tiba-tiba menghadapi masalah yang tidak pernah terduga dan kita sangat kejepit, maka yang pertama kita lakukan, kita menguatkan hati kita dan kita memberi respon yang tepat dalam menghadapi masalah yang kita alami. Amin. Yang pertama yang saya lihat di sini adalah dalam ayat yang ke-7 dan 8 adalah dikatakan bahwa Daud minta pimpinan Tuhan. Hidup dalam pimpinan Tuhan itu yang pertama. Ketika mulai mengalami situasi yang sangat sulit, kita kejepit, maka mintalah pimpinan Tuhan. Haleluya. Lalu Daud, ayat yang ke-7 dan 8, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud, perhatikan, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akankah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Haleluya. Jadi ketika kita sedang menghadapi masalah, kita kejepit saudara, maka yang pertama, tetap hidup dalam pimpinan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Kesalahan kita adalah kita tidak sempat lagi punya waktu mencari Tuhan. Kita langsung ingin menghadapi masalah kita sendiri. Ini yang seringkali membuat kita tidak melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Tetapi Daud, saudaraku, ketika Daud tertimpa masalah, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara. Tetapi dia tahu bahwa ia memiliki kekuatan yang tidak terbatas, yang bersumber daripada Tuhan. Saudara, kita menjadi ciut melihat masalah. Kita menjadi begitu kecil hati melihat masalah yang datang dengan tiba-tiba dan kita sangat terjepit. Karena apa? Kita melihat kepada kekuatan kita. Tetapi Daud, saudaraku, dia belajar. Dan kita merespon yang tepat, dia mencari pimpinan Tuhan. Dia panggil Abiatar sebagai imam pada saat itu, bertanya, coba tanyakan apa yang harus saya lakukan. Apakah aku harus mengejarnya dan mendiamkannya? Apa yang harus saya lakukan? Sebab aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak punya kekuatan. Sekalipun ada bersama-sama dengan aku 600 orang laskar, orang-orang yang setelah terlatih dalam peperangan, tapi aku tahu kekuatanku tidaklah di situ, tapi kekuatanku adalah pada Tuhan. Amin. Maka dia mencari Tuhan. Dia tahu kekuatannya adalah berasal dari Tuhan. Haleluya. Perhatikan, ini yang harus kita miliki. Kekuatan kita bukan berasal pada diri kita. Kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Maka respon yang pertama, tetap minta pimpinan Tuhan. Jangan langsung melihat kepada kekuatan sendiri dan bertindak sendiri. Maka harus ada waktu ketika kita sedang terjepit, kita berdiam diri. Beberapa waktu yang lalu saya katakan, jangan pernah mengambil keputusan ketika kita sedang emosi. Karena keputusan yang diambil saat kita emosi, apakah emosi sedang marah atau sedang euforia bersuka cita, itu seringkali akan menipu kita dan keputusannya selalu berakhir dengan penyesalan. Orang, saudaraku, dia tertipu. Kenapa? Ketika dia dengar orang memberikan kata-kata yang menyanjung, kata-kata yang begitu memberikan harapan, sehingga dia begitu senang sekali. Dia tidak lagi pakai pikirannya. Lalu kemudian dia mengambil keputusan, ternyata kata-kata itu semua penipuan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Maka yang pertama di dalam situasi apapun, minta pimpinan Tuhan. Katakan lagi, begitu senang kita ingin mengambil keputusan, tunggu dulu. Saya minta pimpinan Tuhan. Izinkan saya berdoa dalam beberapa saat. Bila perlu, kalau itu keputusan yang sangat penting yang akan mempengaruhi kepada masa depan kita, katakan saya mau berdoa 1 hari atau 2 hari, bisa enggak? Jika dikatakan tidak bisa, oke, begitu saya nggak bisa mengambil keputusan hari ini. Minta pimpinan Tuhan itulah yang dimiliki oleh Daud, saudara. Tetap minta pimpinan Tuhan. Di tengah-tengah dia yang sangat kejepit, dia mencari Tuhan. Haleluya. Karena apa? Karena dia tahu betul bahwa kekuatan sesungguhnya yang ada pada dirinya berasal daripada Tuhan. Kalau yang kita miliki, kita tidak takut terhadap apapun. Dan yang kedua, respon yang dilakukan oleh Daud adalah hidup tetap melakukan tindakan nyata dalam melaksanakan firman Tuhan. Hidup tetap melakukan yang baik, saudara. Mau menolong orang lain. Dalam ayat yang selanjutnya kita lihat di situ, saudara. Dalam ayat yang ke-11, 12. Ketika mereka sudah pergi mengejar, saudara, berusaha mengejar orang Amalek, lalu ditemukanlah di sana sedang orang yang sekarat 3 hari tidak makan, saudara. Bayangkan. Ketika dia sedang ada di sana, saudara, maka sebenarnya pikiran mereka sedang kalut, sedang kejepit, tetapi dia menemukan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dikatakan begini, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawa kepada Daud. Mereka memberi apa? Roti. Lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberi kepada sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama berapa hari? 3 hari 3 malam, saudara. Perhatikan, saudara, mereka sedang sakit hati, mereka sedang sedih, mereka sedang galau, anak istri mereka sedang ditawan, dan sekarang ada orang susah. Seharusnya kan kalau mereka tidak betul-betul menyadari bahwa kekuatannya dari Tuhan, maka mereka katakan itu urusan dia. Fokus kita sekarang kejar musuh kita. Tetapi sekali lagi, kalau kita mau melihat kuasa Tuhan, tetaplah berbuat baik di tengah-tengah situasi apapun. Bahkan di saat kita sedang susah, di saat kita sedang kejepit, maka sekali lagi saya katakan, tetaplah berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik, karena ketika kita berbuat baik, kita bukan hanya menolong orang lain, tapi kita juga menolong diri kita sendiri. Amin. Jangan pikir kalau kita mau berbuat baik, menolong orang lain, itu hanya menolong mereka, tapi itu juga menolong diri kita sendiri. Sebab ketika kita berbuat baik, kita sedang mengalihkan pikiran dan perasaan kita dari mengasihani diri kepada sebuah pengharapan dan melihat kepada kekuatan yang ada pada diri kita. Amin. Banyak orang kan kalau sudah mengalami masalah langsung mengasihani diri. Kenapa nasib saya begini? Apa salahku? Apa dosa? Itu yang langsung seringkali timbul dalam diri. Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa nasibku seperti ini? Saudara, ketika kita mulai mengasihi diri kita sendiri, maka kita menjadi tawar hati. Dan orang yang tawar hati kecillah kekuatannya. Saudara, pilih kasih Tuhan ini perlu kita pahami. Tapi ketika kita melihat penderitaan, melihat pergumulan orang lain, lalu kita di tengah-tengah kesulitan kita mau menabur, mau menolong, maka lihatlah, justru dari sana kita akan lihat bagaimana Tuhan akhirnya menunjukkan orang Amalek itu, dan Daud beserta dengan rombongannya dapat mengalahkan orang Amalek itu dan kemudian merebut kembali apa yang telah diambil daripada mereka. Saudara, ketika kita berbuat baik, bukan berarti itu hanya menolong orang lain, tapi kita menolong diri kita sendiri. Berbuat baik membuat kita tidak fokus pada masalah kita.
Ketika kita sedang memiliki masalah, seringkali fokus kita kepada masalah. Saya katakan, ketika kita fokus kepada sesuatu, maka sesuatu itu menjadi kelihatan terlalu besar. Ya, apa yang menjadi fokus pikiran kita, itu kita akan lihat menjadi besar. Itu sebabnya ketika kita menyembah Tuhan, menyembah artinya kita betul-betul fokus kepada Tuhan, maka kita memuliakan, kita membesarkan Tuhan. Artinya bukan Tuhan yang menjadi semakin besar, tapi kita mendapat melihat Tuhan yang besar itu dalam kebesaran yang sesungguhnya. Sehingga kita berkata, Tuhan dahsyat dan luar biasa. Fokus kita. Jadi ketika kita berbuat baik, maka kita tidak fokus lagi kepada masalah kita, karena kita akan melihat orang lain, saudara. Satu saat ada seorang ibu, saudara. Dia selalu berdoa, Tuhan datang kepada pendeta. Katakan, saya ini banyak pergumulan, banyak masalah, ada sakit penyakit saya. Pokoknya setiap hari setiap pergumulannya, ada dia selalu merasa sakit dalam dirinya. Dia selalu punya masalah dalam kehidupannya. Setiap waktu, saudara. Sampai pendeta pikir, saya sudah doakan kok terus-menerus seperti ini. Dan setelah diteliti, dikonseling, sebenarnya tidak ada masalah. Hanya dia selalu fokus kepada masalah, karena masalah tidak pernah berhenti. Lalu dia selalu fokus kepada masalah, sehingga dia mengasihani dirinya. Lalu kemudian pendetanya bilang begini, Bu, gampang obat daripada penyakitmu ini. Sebenarnya obatnya apa? Sebenarnya hanya kalau kamu menemukan di tetangga-tetanggamu asam ulu, ya, asam ulu itu ada asam ulu ya, asam ulu, dan kamu minta kepada tetangga-tetanggamu, dikatakan ada enggak tetangga-tetanggamu? Oh, hampir semua, karena semua senang dengan asam itu. Hampir semua tangga-tanggaku punya. Kalau begitu, minta satu saja buahnya. Lalu setelah kamu minta dan kamu tanya, ada nggak masalah mereka? Hanya yang bisa menyembuhkanmu adalah ketika orang itu mengatakan dia tidak punya masalah, maka asam ulunya itulah yang akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi setiap orang tanya dulu setelah mau apa, saya mau ambil ini, asam ulu ini. Lalu kalau dikatakan silahkan, kemudian kamu tanya. Tapi ada pertanyaan, ada nggak masalahnya apa? Atau masalahnya ini? Lalu kemudian dia mulai sedang pergi dan dia bertanya. Maka pada rumah yang pertama dia katakan, Pak, minta izin saya ambil asam ulu ini. Dia katakan, silahkan Pak, silahkan Bu. Ya, tetapi ada pertanyaan saya yang pertama. Apakah Bapak punya masalah? Oh, mau dengar masalah saya, Bu, silakan masuk dulu. Saya mau cerita. Kebetulan sudah lama saya nggak punya orang yang pernah bertanya tentang masalah saya, supaya saya bisa cerita tentang masalah saya. Sebab masalah saya begitu terasa berat. Saya ingin curhat kepada orang. Puji Tuhan, Ibu datang, masuk. Lalu saudara, kemudian orang ini cerita masalahnya, bahwa anak-anak saya seperti ini, mereka sudah mulai memberontak dan lain sebagainya, saudara. Dia cerita sampai hampir 1 jam dan ibu ini mendengarkan. Lalu ketika mendengarkan masalah orang ini, dia berusaha bagaimana untuk menolong orang ini, saudara. Dan kemudian dia berikan nasihat-nasihat kepada orang ini bagaimana supaya dia dekat dengan Tuhan, dan masalah yang dihadapi tidak terlalu besar ketika dia mengandalkan Tuhan. Lalu dia sampai hampir 1 jam di sana, dikatakan, permisi ya Bu, saya pergi dulu karena saya harus mengambil asam ulu dari tetangga yang tidak punya masalah. Dia ketuk lagi, saudara, dan ternyata setelah dia katakan, silakan Bu, mau ambil berapa banyak juga nggak apa-apa. Iya, tetapi saya mau bertanya karena ini untuk obat. Ibu punya masalah enggak? Bapak punya masalah enggak? Oh, mau tahu tentang masalah saya? Mari Bu, masuk ke dalam rumah. Saya juga ingin cerita tentang bagaimana sebenarnya pergumulan yang sedang hadapi dalam pekerjaan saya, dalam ekonomi saya. Sampai saudara itu hampir semua dia jalani, saudara. Ternyata semua punya masalah.
Dan yang terjadi, setelah dia sudah mulai mau menolong orang lain, dia tidak fokus lagi kepada masalahnya. Dia betul-betul merasa bahwa masalahnya sudah selesai. Dia datang kepada pendeta dan mengatakan, Pak Pendeta, masalah saya sudah selesai. Karena ternyata masalah saya tidak ada. Karena semua sudah diselesaikan Tuhan. Lewat saya menyampaikan nasihat-nasihat kepada tetangga-tetangga saya betul-betul dikuatkan. Pendetanya katakan, iya. Karena yang pertama ketika kamu menolong orang lain, fokus pikiranmu bukan lagi kepada masalahmu. Dan engkau sudah menolong dirimu sendiri. Dengan berbuat baik, kita menyadari bahwa kita masih dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ini perlu saudara kita tanamkan. Daud mengerti itu. Dia sangat terjepit, saudara. Tetapi ketika dia melihat ada seorang yang begitu sekarat, dia membutuhkan roti, membutuhkan minuman, dia layani orang itu. Mari hari ini saudara, mungkin beberapa waktu yang lalu buat saya, bahwa untuk mengubah kegagalan yang menyakitkan menjadi keberhasilan yang menakjubkan, salah satu, tetaplah layani Tuhan di tengah-tengah situasi kegagalan, di tengah situasi yang kita rasakan tidak nyaman. Amin. Itu saudara. Jadi Daud tetap menjadi berkat meskipun dia sedang di tengah-tengah masalah. Inilah ciri orang yang batinnya kuat. Haleluya. Tetap jadi berkat bagi orang lain, meskipun kita di tengah-tengah masalah. Karena apa? Karena ketika kita terus berbuat baik, sebenarnya kita bukan hanya menolong orang lain, kita sedang menolong diri kita sendiri. Jadi kalau punya masalah, pikirkan perbuatan baik apa. Karena Alkitab berkata, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Jangan fokus mengasihani diri kita. Itu yang kedua saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana respon kita saudara. Ya, bukan yang terakhir. Yang ketiga sudah dikatakan, hidup dalam semangat yang membara. Perhatikan dalam ayat yang ke-17-18 dikatakan di situ. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang kuda. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan. Daud, perhatikan, dia menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Artinya dia melakukannya dengan maksimal, dengan roh yang berkobar-kobar, semangat yang membara. Jaga semangat kita, sebab orang yang bersemangat dapat menanggung segala. Ya. Kita harus tetap memiliki semangat. Makanya saya katakan, bagaimana kabar semangat? Semangat. Kalau masih punya semangat berarti masih hidup. Haleluya. Punya semangat berarti menjadi calon pemenang. Tapi kalau sudah kehilangan semangat, mari datang kepada Tuhan, karena ialah yang dapat membangkitkan semangat yang patah. Jadi ini yang saudara yang dimiliki oleh Daud. Biarpun semuanya sudah hilang dan dia sangat kejepit, tapi semangatnya tidak pernah pada kuda, saudara. Semangatnya tak membara. Dia katakan dari pagi sampai malam hari, saudara. Dia terus mengejar. Dia terus bekerja sampai semuanya tuntas. Dia dapat menyelesaikan dengan maksimal. Mari kita saudara belajar untuk tetap semangat. Haleluya. Masih semangat? Nopi masih semangat? Haleluya. Harus punya semangat. Masalah itu selalu datang tanpa diduga, tetapi kita dapat menjadi pemenang kalau kita belajar dari Daud seperti yang ketiga. Yang ketiga adalah dia tetap memiliki semangat yang membara. Dan yang keempat, bahwa hidup dalam kasih dan pengampunan. Ya. Sekali lagi, hidup dalam kasih dan pengampunan.
Setelah mereka dapat menyelesaikan peperangan itu, saudara, dan ternyata mereka sudah dapat kembali. Sebelumnya, saudara, ada 200 orang yang tinggal di seberang sungai itu, saudara, dan mengatakan, kami sudah terlalu lelah, kami tidak bisa lagi ikut berperang, kami tidak bisa ikut mengejar orang Amalek itu, karena tinggallah kami di seberang sungai ini. Dan berkata, silakan. Dan mereka berangkat hanya 400 orang. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan dengan 400 orang ini akhirnya mereka dapat merebut kembali semua apa yang dicara. Dan juga anak dan istri mereka, saudara. Lalu setelah sampai di sana, yang 400 orang ini dasar mereka mantan-mantan penjahat-penjahat, mantan-mantan perampok-perampok, saudara. Dia bilang begini, yang 200 orang gak dapat apa-apa, kecuali anak dan istrinya kita kembalikan kepada mereka. Tapi semua carahan ini adalah milik kita. Saudara, Daud dalam ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Dalam ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa mereka akhirnya membagi rata, saudara. Saya dikasih Tuhan, dalam 24, siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini, sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Saudara, jangan sampai izinkan kita memiliki akal paham. Di saat kita sedang menghadapi masalah, kita sedang terjepit, pasti banyak yang membuat kita sakit hati. Karena orang Batak bilang bahwa ibadah jiani halat kita sidegina tukap sitobu naung. Artinya seringkali udah jatuh diinjak lagi. Kalau sudah berdiri dituntun lagi, saudara. Itu sifat manusia secara umum. Kalau belum kenal Tuhan, seringkali, saudara, ketika kita sedang jatuh, ketika kita sedang punya masalah, akan muncul orang-orang yang menjengkelkan, yang menyakitkan. Tetapi kita harus jaga hati kita agar tetap kita memiliki kasih dan pengampunan. Ini yang harus kita miliki. Daud tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan. Banyak orang yang mungkin membuat kita kecewa, terutama saat kita berada di tengah-tengah masalah. Namun agar kita tidak benar-benar menjadi seorang, agar kita benar-benar menjadi seorang pemenang, kita harus apa, saudara? Mau mengampuni. Amin. Mau menjadi pemenang? Amin. Wah, mau menjadi pemenang? Amin. Mau mengampuni. 4 hal ini yang harus kita miliki di saat kita sedang menghadapi keadaan terjepit, kita sedang menghadapi masalah, kita meneguhkan hati kita, lalu kita melakukan yang pertama, minta pimpinan Tuhan. Kita mencari pimpinan Tuhan karena Tuhan adalah kekuatan kita. Ini yang harus kita miliki dalam hati kita, saudara. Dan kemudian kita terus harus belajar melakukan yang baik. Ada tindakan nyata yang selalu kita lakukan. Jangan fokus kepada diri sendiri, saudara, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Karena itu lakukan yang baik, serta hiduplah dalam semangat yang membara, serta jaga hati kita agar tetap memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Haleluya. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mataku tertuju kepadamu, Tuhan. Segenap hidupku kuserahkan kepadamu. Bimbing aku masuk dalam rencana-Mu. Ada saat-saat tertentu kami dalam situasi yang terjepit. Biarlah kami belajar meneguhkan hati kami, belajar tetap dalam pimpinan Tuhan, dan kami terus berbuat baik yang dapat dirasakan oleh sesama kami.
Kami tak memiliki hati yang penuh semangat, hati yang membara, yang melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Terima kasih Bapa. Mata kami tertuju kepadamu, membuat kami dapat mengampuni sama kami. Mataku tertuju padamu, senang hidupku kuserahkan padamu. Bimbing kami Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Saudara, biarlah ini komitmen kita dalam situasi apapun. Apakah saudara saat ini mungkin sedang menghadapi seperti apa yang dialami oleh Daud? Saudara sangat terjepit, tidak ada sesuatu yang dapat saudara lakukan. Di saat itu, kuatkan dan teguhkan hati. Katakan, aku tidak sendiri Tuhan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan aku. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bahwa Tuhan sangat mencintai saudara. Karena itu carilah pimpinan Tuhan. Tetaplah minta pimpinan Tuhan. Jangan ambil keputusan yang buru-buru. Jangan ambil kesimpulan tanpa terlebih dahulu engkau datang kepada Tuhan. Lihat sekeliling, tetap menabur. Lakukan yang baik, ada tindakan nyata yang dilakukan. Sebab ketika kita melakukan yang baik, sebenarnya kita sedang menolong diri kita. Jaga hatimu agar tetap memiliki semangat yang berkobar-kobar, dan jangan biarkan ada akar pahit. Miliki kasih dan pengampunan dalam diri kita. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menjadi pemenang-pemenang yang dapat memberi kesaksian bahwa benar Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau mengendalikan setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, semua jemaat-Mu ya Tuhan boleh terus menjadi pemenang dan boleh memiliki kesaksian-kesaksian berkata, Tuhanku dahsyat yang tidak pernah meninggalkanku. Di tengah situasi apapun, Ia selalu memberi jalan keluar, selalu memberi pertolongan. Dalam nama Yesus, terimalah pertolongan Tuhan, dan lihatlah Tuhan sedang membuka jalan bagimu. Anugerah-Nya selalu ada bersama dengan engkau. Haleluya, haleluya. Amin.